Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun. Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan menyaksikan jurus akrobatik Ustadz Kainama ketika ketahuan ngibul. Setelah kemarin kita buktikan bahwa jarak antara Yesaya dan Muhammad bukan 600 tahun. Kali ini dia muncul kembali di channel Ipung Atria untuk meluruskan kebohongannya. Seperti biasa, alih-alih meluruskan, malah dia menciptakan kebohongan yang baru. Nanti kita akan bandingkan pernyataan sebelumnya dan pernyataan sesudahnya. Mari kita bandingkan. Berikut videonya. Bodoh Kainama itu. Pembodohan terhadap umat Islam. Hey, come on. Kamu potong video saya atau enggak? Lihat konteksnya. Saya bicara itu tentang Yesaya 29:12. Yesaya itu jadi sebagai bundel kitab. Ya. Sekali lagi, Yesaya adalah nama kitab. Sudah jadi bundel, sudah jadi scroll, atau bahkan lembaran-lembaran yang dibaca, itu mulai antara tahun 60, tidak bisa dipastikan, 160 atau 54 sebelum Masehi. Terakhir data itu antara tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kita sudah saksikan bersama bagaimana Ustadz Kainama berkilah dengan mengatakan bahwa konteks dari pernyataannya itu berbicara tentang kitab Yesaya, di mana kitab Yesaya baru berbentuk kitab atau gulungan sekitar tahun 60 atau 100 atau 54 sebelum Masehi. Lalu ditambahkan lagi menurut penemuan baru katanya, tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Statement Kainama ini terlihat meyakinkan. Kita tidak tahu dari mana sumber klaim Ustadz Kainama. Dalam videonya, dia cuma melempar statement tanpa ada bukti literatur. Mari kita lihat pernyataan dia sebelumnya, apakah dia bicara soal kitab atau soal Nabi Yesaya. Kalau teman-teman lihat dalam video Ustadz Ipung Atria, Ustadz Kainama sampai 2 kali mengatakan Yesaya itu 600 tahun sebelum Muhammad. Tidak sedikit pun dia katakan kitab Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Muhammad. Mari kita saksikan. Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. Tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29. 29.2.12. Nggak usah pakai pasalnya. Nah, boleh baca dulu. Berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari kita baca. Oke. Itu 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Nah, sebentar, Ustaz. Izin. Nanti mikrofonnya bisa dipindah ke mana-mana, Ustaz. Masya Allah. Tidak. Kenapa? Karena yang dibilang Umi itu adalah Yesaya. ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun. Yesaya. Ada. Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir, yaitu tahun 571 Masehi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada menit kedua detik ke-9. Di sana Ustadz Ipung bertanya apakah ini nubuatan untuk Muhammad? Dia jawab, itu 600 tahun sebelum Muhammad lahir. Lalu di menit ke-4 detik ke-4, dia ulangi kembali dengan mengatakan, Yesaya itu jaraknya 600 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jadi sangat jelas dia mengatakan jarak Yesaya dengan nabinya adalah 600 tahun. Padahal kalau kita lihat bukti arkeologi, berdasarkan uji karbon date dari gulungan kitab Nabi Yesaya, yang ditemukan di Gua Qumran dibuat pada abad kedua sebelum Masehi. Seperti yang teman-teman lihat. Teman-teman bisa searching sendiri. Kitab Yesaya itu baru ada tahun 0 bundelannya. Gimana? Yang saya ngomong itu. Jadi jarak antara bundel itu jadi pada masa pasca keluarga besar Makabe, Matatias, dan Judas Makabe memenangkan dan menyucikan lagi bait suci di Yerusalem, itu baru ada itu pengumpulan kembali itu tertulis di kitab Makabe
kitab 2 Makabe 4. Pokoknya kitab Makabe baca deh. Itu tahun 0. Barusan kita dengar, dia katakan bahwa budelan itu baru ada tahun 0, padahal pengumpulan yang dilakukan oleh Yudas Makabe terhadap gulungan kitab yang tercerai-berai terjadi pada sekitar 160 sebelum Masehi. Itu adalah peristiwa pengumpulan kembali kitab yang tercerai-berai karena peperangan, artinya gulungan kitab itu sudah ada jauh sebelumnya. Seperti yang kita baca di kitab 2 Makabe 2 ayat 14. Demikian pun Yudas telah mengumpulkan juga semua kitab yang sudah tercerai-berai karena peperangan yang menimpa diri kami. Semua sekarang ada pada kami. Kalau kita bandingkan gulungan kitab Yesaya yang ditemukan di Qumran, justru kitab itu sudah ada jauh sebelum Yudas Makabe. Yang ditemukan di Qumran itu juga hanya salinan dari yang asli. Karena tentunya semasa hidupnya Yesaya sudah menulis. Seperti yang kita bisa baca dalam 2 Tawarikh 32 ayat 32. Selebihnya dari riwayat Hizkia dan perbuatan-perbuatannya yang setia, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam penglihatan Nabi Yesaya bin Amos, dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Bahkan pada kesempatan lain, Ustadz Kainama mengatakan bahwa Nabi Yesaya itu seorang penulis. Kalau Nabi Yesaya itu seorang penulis artinya tulisannya itu sudah ada sejak Yesaya masih hidup. Bagaimana ini tutupannya? Ini tutupannya Yesaya. Kitab ini, kalau ditanyakan kepada saudara kita Kristen dan Katolik, ditanya aja, kitab ini isinya kitab mereka ini. Emang ada nabimu yang buta huruf? Yang diberikan kitab. Kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi. Ada nabimu yang buta huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Jibril alaihissalam, memberikan kitab kepada Nabi alaihissalam. Dan Nabi itu buta huruf. Dia bilang nggak ada, Gabriel nggak ada, Nabi semua orang hebat. Bahkan penulis. Dan Yesaya itu penulis. Jadi semua pembelaan Ustadz Kainama tidak sesuai dengan kenyataan. Alih-alih meluruskan kesalahan, dia malah datang dengan kebohongan baru. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Ustadz Kainama. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aduh, kejam. Google kejam. Google itu kejam. Ya, kebenaran itu memang pahit kalau benar-benar kebenaran, tapi harus ditelan. Karena obat juga pahit, tapi dia harus ditelan. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.